Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Permata Dewi dari Prodi PKMI Universitas Islam Lamongan. Kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Kedudukan kurikulum. Kedudukan kurikulum dapat dilihat dari sistem pendidikan itu sendiri. Pendidikan sebagai sistem tentu memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Komponen-komponen pendidikan itu antara lain adalah tujuan pendidikan, kurikulum pendidik, peserta didik, lingkungan, sarana dan prasarana, manajemen, serta teknologi. Dimensi kurikulum. 1. Kurikulum sebagai ide ada pada setiap orang. Kurikulum sebagai ide adalah cita-cita, keinginan, harapan, atau tujuan yang difikirkan mengenai apa yang terbaik untuk dicapai dalam suatu kegiatan pendidikan. Menurut Hasan, pada dasarnya kurikulum sebagai ide ada pada setiap orang. Seorang siswa memiliki satu ide kurikulum apabila ia berbicara tentang apa yang sebenarnya menjadi tujuan suatu kegiatan pendidikan dan bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Tentu apa saja yang difikirkannya itu sesuai dengan tingkat pengetahuan dari wawasan yang dimilikinya. Untuk tingkat siswa, keinginan atau harapan itu lebih berdasarkan kepentingan lingkungan yang sangat individual. Guru harus memiliki kurikulum sebagai ide. Kurikulum ini kemudian digunakannya untuk membaca dan menafsirkan apa yang tertera dalam dokumen kurikulum. Sebagai guru sangat sukar, bahkan barangkali tidak mungkin untuk merealisasikan idenya tersebut untuk menjadi suatu kurikulum nasional ataupun lokal. Kalaupun apa yang tertera dalam kurikulum nasional bersesuaian dengan apa yang difikirkannya, hal tersebut adalah lebih banyak sebagai suatu kebetulan. Meskipun demikian, guru bukanlah instansi terakhir yang paling berwenang menentukan apa yang terjadi di kelas. Oleh karena itu, dalam merencanakan kegiatan di kelas, ide guru adalah ide yang berlaku. 2. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis tentang pembelajaran atau dokumen pembelajaran. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis memiliki format tertentu. Di Indonesia kita mengenalnya dengan format matrik. Yang digunakan kurikulum 1975, kurikulum 1986, kurikulum 1994 dan seterusnya. 3. Kurikulum sebagai proses kegiatan belajar mengajar. Pengertian kurikulum sebagai kegiatan atau proses adalah dimensi kurikulum yang langsung berhadapan dengan realita. Disinilah dimensi ide diuji. Apakah ide nasional kurikulum dikenal dan diakui para pelaksana di lapangan atau tidak? Kalau dikenal, apakah ide tersebut dapat diterima dan dikembangkan? Persoalan ini adalah persoalan kurikulum yang paling kritis dalam keseluruhan proses pengembangan kurikulum. 4. Kurikulum sebagai hasil belajar, output, outcome, benefit, dan impact. Dimensi kurikulum sebagai kegiatan atau implementasi terdiri atas dua aspek utama. Yang pertama adalah aspek perencanaan guru, di mana guru mengembangkan kurikulum sebagai rencana dan kegiatan tertulis yang dalam konteks pendidikan Indonesia dikenal dengan nama Satuan Pelajaran atau yang biasanya disebut dengan RPP. Hasil belajar siswa ditentukan oleh kurikulum yang dialaminya dan bukan oleh kurikulum
dalam bentuk sebagai suatu rencana tertulis. Artinya, apa yang sesungguhnya dialami siswa tidak dapat dikenakan pada kurikulum sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.